Oke, tes tes. Halo. Halo guys, selamat siang semuanya. Wah, aku cek udah ada 60 orang ya peserta di sini. Aku apresiasi sih kalian yang udah menyempatkan semangat kalian dan juga waktu kalian walaupun kita weekend gini tapi tetap semangat untuk belajar nih, belajar hal-hal baru dan tetap stay produktif. Oke, bisa next slide. Oke, jadi sebelum kita masuk ke workshop kita nih, ada yang nama check-in dulu guys. Jadi aku ada pertanyaan nih buat kalian. Jadi hewan apa sih yang menggambarkan buat kalian hari ini gitu? Kalau aku mungkin kucing kali ya, kayak feeling cute gitu atau kayak mana. Kalau kalian sendiri kayak mana guys? Ayo dong, boleh pop up di kolom chatnya. Semut, oh dari eventnya semut. Kenapa tuh semut? Merasa apa tuh semut? Kuda dari Bang Arsya, dari Alwin Kukang. Kukang, oh berarti kayak turu gitu ya. Kalau dari Grand Serigala, merasa ganas ya mungkin. Lutfi Serigala. Rifki beruang nggak ada kulitnya. Itu gimana sih beruang nggak ada kulitnya? Panda Bang karena imut dan lemas. Oh my God, lemas kenapa nih? Tapi makasih ya Ibnu udah tetap hadir walaupun lemas hari ini gitu. Udang galah, wah kayak mana? Udang galah besar. Kucing, nyamuk. Oh, kucing kita sama Rani. Nyamuk. Oh, aku tahu karena kenapa kamu jadi nyamuk karena jadi orang ketiga ya. Oke, walang sangit. Walang sangit yang bau-bau itu enggak sih? Terus kucing Bang Gemo. Iya, kita sama Tasya. Oke, makasih banyak yang udah bantu meramaikan chat. Beragam-beragam hewan yang menggambarkan mood kita pada hari ini. Ada juga yang beberapa sama kayak aku, kucing gitu. Tapi yang lain juga makasih udah bantu meng-hype. Oke, bisa next slide. Oke, balik lagi. Mungkin aku bisa perkenalkan diri dulu ya. Walaupun mungkin teman-teman udah agak familiar nih sama aku karena semalam juga kita udah ketemu gitu kan. Um, Perkenalkan nama aku David Kevin sebagai event organizer di GDS USU dan aku akan menjadi MC yang akan memandu workshop kita pada hari ini sampai sesi akhir nanti. Oke, bisa next slide. Oke, agenda kita hari ini ada kita bakal ikut workshop dulu ya yang akan membahas tentang PHP, server side scripting language for web development dan juga bakal ada Q&A space. Bisa next. Oke, jadi sebelum kita masuk ke workshop kita nih, jadi seperti biasa aku bakal membacakan beberapa aturan yang wajib kita patuhi bersama nih guys. Pertama itu be proaktif, jadi teman-teman members itu diharapkan untuk proaktif selama sesi berlangsung, karena aku berharap teman-teman untuk menunjukkan antusiasnya nih sebagai member GDSC. Dan juga bisa ya sekalian on cam ya guys, karena biar kita menghargai speaker kita dan juga kalian bisa mengenal wajah satu sama lain. Yang kedua, teman-teman juga diharapkan untuk take notes. Ayo guys, catat hal-hal penting yang kalian dapatkan selama workshop kita ini karena aku yakin banyak ilmu-ilmu daging yang akan disampaikan oleh Bang Arsya nantinya. Dan juga yang ketiga, don't forget to ask karena curiosity is the key gitu guys. Kayak keingintahuan kalian itu akan menjadi bekal ilmu bagi kalian nantinya gitu. Oke, bisa next. Nah, jadi tadi kan bakal ada nih sesi Q&A space. Jadi itu seperti biasa kita punya yang namanya parking lot nih. Parking lot kalian bisa taruh pertanyaan-pertanyaan kalian selama sesi ini berlangsung, baik dari sekarang hingga sesi ini berakhir di Slido melalui link berikut. Bisa di-scan atau juga dari core team bisa bantu kirim di kolom chat ya guys. Oke, ayo guys tanya sebanyak-banyaknya aja karena sayang nih kalau kalian nggak bertanya karena nggak selalu ada kesempatan loh untuk bertanya sama ahlinya gitu. Oke, bisa next. Oke, jadi kita langsung aja nih kali ya masuk ke sesi pertama kita yaitu yang akan membahas tentang PHP Server Side Scripting Language for Development yang akan dibawakan oleh Bang Muhammad Arsya Fikri yang saat ini menjabat sebagai asisten lab di Information Technology Laboratory Group. Um,
cek Bang Fikri, apakah Bang Arsya Fikri apakah sudah ada di sini? Halo, halo. Oke, Bang Arsya. Em, Abang udah ready nggak kira-kira untuk membawakan materi? Oke, insya Allah ready. Oke, sebelumnya aku mau nanya nih Bang, Abang apa kabarnya nih hari ini? Hari ini sedikit gloomy ya, Oh, cocok sama cuacanya, tapi semangat-semangat. iya bener ya, kayak belakangan ini sangat kayak agak dingin gitu ya kan Bang Medan ini gitu. Aku pun nggak tahu kenapa, tapi gak apa-apa walaupun gloomy tetap aku mengapresiasi Bang Arsya Fikri yang tetap semangat untuk membawakan materi kepada teman-teman semuanya. Oke, langsung aja ya. Aku persilahkan space-nya untuk Bang Arsya Fikri. Silakan Bang. Oke, terima kasih David. Hai members, jangan lupa untuk on cam ya. Aku notice di sini masih sedikit banget yang on cam. Ayo dong, buktikan kalau kalian memang antusias untuk belajar gitu. Tes, halo. Siang semuanya. Ya, siang Bang. Untuk share screen-nya udah kelihatan. Sudah Bang, sudah. Oke. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, namaku Muhammad Arsya Fikri. Aku dari Prodi Teknologi Informasi Stambuk 2019. Nah, saat ini aku sudah menjabat sebagai asisten laboratorium di Information Technology Laboratory Group Universitas Sumatera Utara, itu asisten teknologi informasi. Tuh, nggak salah aku menjabat sejak sekarang semester 7 dari semester 4. Berarti berapa ya? 3 semester yang lalu. Itulah dia, kurang lebih. Oke. Salam kenal semuanya. Kalau gitu kita langsung aja ya. Ini langsung aja ya David ya. Iya boleh Bang, langsung aja. Oke. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke materi kita, yaitu adalah PHP sebagai server side scripting language untuk web development. Pertama, itu kita kenalan dulu nih sama PHP. Apa itu PHP? Istilah yang udah kita familiar selama ini, PHP itu adalah pemberi harapan palsu, ya kan? Tapi PHP yang kita bahas kali ini untuk web development itu bukan pemberi harapan palsu, melainkan sebuah akronim rekursif untuk PHP, Hypertext Pre-Processing. Nah, itu sebelumnya namanya adalah Personal Homepage. Nah, jadi akronim rekursif ini sedikit tambahan ya, the more you know. Akronim rekursif ini adalah akronim yang isinya akronim itu sendiri. Paham ya? Jadi kayak ini kan singkatannya PHP. Nah, dalam kepanjangannya ada PHP-nya itu. Gitu. Oke. Itu sekedar pengetahuan singkat doang. Untuk lanjutnya, itu apa sih sebenarnya PHP? Nah, PHP itu adalah server side scripting language yang bersifat open source, yang banyak digunakan untuk berbagai project termasuk web development. Nah, jadi hampir 80% website yang ada sekarang ini itu dikembangkan menggunakan bahasa PHP. Hampir ya. Karena sekarang udah mulai muncul banyak bahasa-bahasa baru. Jadi PHP ini memang dari dulu udah banyak sih yang make gitu. Karena dia ada keunggulannya. Nah, itu akan kita bahas selanjutnya. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu scripting language biar kalian dapat konteksnya. Nah, kita kan tahu kalau PHP itu adalah server side scripting language. Sekarang apa itu pengertian dari scripting language gitu kan? Nah, scripting language itu adalah bahasa pemrograman. Dia bagian dari bahasa pemrograman yang dijalankan dari sebuah runtime environment untuk mengotomatisasikan tugas-tugas tertentu. Nah, itu biasa digunakan untuk script pendek itu dan diterjemahkan oleh interpreter saat kode di run. Nah, jadi dia beda dengan programming language. Walaupun dia memang bagian dari programming language, tapi dia beda dengan programming language gitu. Nah, jadi kalau programming language itu kita tahu dia diterjemahkan, ya kan? Diterjemahkan itu menggunakan compiler
Sedangkan kalau scripting language itu diterjemahkan menggunakan interpreter gitu. Nah, kalau programming language itu biasa kita buat kita gunakan untuk membuat sebuah program panjang. Jadi kodenya lumayan panjang gitu dan aksinya juga banyak. Nah, itu di-compile seutuhnya. Jadi dia harus dibaca atau diterjemahkan ke mesin itu dari satu paket si bahasanya itu, si programnya tadi itu. Sedangkan kalau scripting language itu diterjemahkan baris per baris, itu dia. Nah, dan penerjemahannya juga beda. Kalau compiler itu menerjemahkan sebelum kodenya di-run atau sebelum aplikasinya dijalankan, scripting language itu diterjemahkan saat kodenya di-run. Gitu. Lanjut. Nah, kalau scripting language tadi pengertiannya adalah bahasa script, sekarang server side scripting language itu server side scripting language itu adalah bahasa script yang dijalankan di server sebelum data hasil request dikirim ke browser klien. Nah, alih-alih web server itu mengirim langsung source code-nya, web server itu eksekusi dulu kode script-nya di server, kemudian baru dikirim menjadi format HTML. Itu dia. Kurang lebih sampai sini paham? Udah dapat mungkin konteksnya? Oke, kalau gitu mungkin langsung aja kita bahas ya biar next ada contoh-contohnya biar lebih paham. Oke. Nah, apa aja sih kegunaan dari server-side scripting language? Yang pertama itu dia bisa memproses input dari user. Kemudian dia menampilkan halaman web yang di-request, menjadi struktur aplikasi web, kemudian berinteraksi dengan server dan storage, selanjutnya berinteraksi dengan database, juga bisa melakukan query pada database, menjalankan operasi database seperti insert, update, delete, dan lain sebagainya, kemudian dia bisa mengubah data encoding menjadi HTML. Paham ya? Oke. Nah, server side scripting language ini juga berbeda dengan dengan client side. Contohnya seperti JavaScript itu berbeda. Kalau JavaScript itu dieksekusi di web browser kita, contohnya kalau misalnya kita buka website, ya kan, kita bukanya pakai Chrome. Nah, JavaScript itu di run atau dieksekusi di Chrome-nya tadi. Sedangkan kalau PHP itu dieksekusi terlebih dahulu di server, baru servernya ngirim datanya tadi ke kita gitu, ke browser. Oke. Kalau gitu lanjut, balik lagi ke PHP. Nah, jadi kenapa sih kok bisa sampai 80% pengembang web itu menggunakan PHP? Jadi ada keunggulannya nih. Salah satunya yang paling penting itu PHP bisa di-embed atau bisa disematkan ke dalam file HTML. Kemudian source code PHP yang disematkan ke HTML itu nggak akan terlihat oleh publik. Itu nggak akan bisa terlihat oleh orang lain. Jadi kalau misalnya kita buka website-nya contohnya di Chrome, kemudian kita klik Ctrl Shift I, itu kan kita bisa inspect elemen tuh. Nanti muncullah teks markup-nya, HTML-nya gitu kan, kode-kode HTML-nya. Nah, itu bisa kita lihat di situ kan. Sedangkan kalau misalnya kita pakai PHP, mereka nggak akan tahu source code apa yang kita tuliskan di PHP tadi gitu. Nah, ini jadi opsi kalau kita nggak ingin expose kode kita ke orang lain gitu. Itu jadi alasan utama kenapa PHP bisa dijadikan 80% sebagai bahasa pengembangan web. Selanjutnya juga ada keunggulan lain. Yang pertama, itu PHP itu cross platform. Artinya dia dapat dijalankan di berbagai platform. Kan kita tahu kalau OS atau platform itu udah banyak, ya kan? Nah, PHP ini nggak perlu cara khusus